Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Muhyiddin ini dalam rangka pengajian rutin kita tafsir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam hendaknya terus kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua kami yang kami muliakan. Kita lanjutkan tafsir kita sampai dengan surat Al-Bayyinah. Jadi surat Al-Bayyinah ini, Bapak Ibu sekalian, dia adalah surat Madaniyah. Surat Al-Bayyinah ini surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau surat tersebut Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah, maka surat tersebut disebut dengan surat Makkiyah. Ya. Jadi surat Al-Bayyinah ini, bismillahirrahmanirrahim, surat yang terdiri dari 8 ayat. Tidak banyak dia. 8 ayat. Di mana disebutkan dalam riwayat yang sahih an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ubay ibn Ka'ab. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Innallaha amarani an aqra alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar aku membacakan kepadamu sebuah surat. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir itu tidak mau meninggalkan agama mereka. Orang-orang kafir sudah jelas agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang hak, agama yang benar. Tetap mereka tidak mau meninggalkan agama mereka tadi. Maka Nabi SAW membacakan lam yakunil ladzina kafaru. Janganlah menjadi seperti orang-orang kafir yang mereka itu tidak mau meninggalkan agama mereka tadi setelah nyata agama Islam ini yang benar. Ya. Jadi agama Islam ini, Pak, bukan agama Islam ini bukan agama yang paling benar, tapi pasti benar. Ya, jangan katakan agama Islam ini agama yang paling benar. Kalau paling benar masih banyak yang benar. Ya,
Tapi katakan agama Islam ini agama yang benar, yang hak. Berarti selain daripada agama Islam tak benar. Itu Pak, harus jelas kita Pak. Zaman sekarang ini enggak jelas-jelas payah. Ya. Sering kita dengar paling benar, paling benar. Berarti kalau paling benar ada yang benar. Ya, agama Islam benar. Ya, selain agama Islam tidak diterima oleh Allah. Innad dina Islam. Sesungguhnya di sisi kami itu kata Allah, agama yang diterima kami kata Allah agama Islam. Selain daripada itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian qala wasamani laka. Qala na'am. Apakah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau sebut aku di sini? Engkau namai aku samani. Engkau namai aku seperti dalam surat ini?" Qala na'am. Rasul mengatakan, "Na'am." Bapak Ibu sekalian, iya. Maka Ubay bin Ka'ab pabaka. Kemudian Ubay bin Ka'ab menangis. Muttafaqun alaih. Jadi kita jangan seperti orang-orang kafir. Ya. Mengikuti model kehidupan orang kafir. Kita punya suri teladan. Kita punya agama kita sendiri Islam. Jangan meniru-niru agama orang lain. Jangan meniru-niru thariqah hidup, gaya hidup orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu Pak, Bapak Ibu sekalian, itu mereka itu punya sikap materialistik. Apa-apa ditinjau dari segi materi. Orang kafir itu seperti itu. Yang penting uang. Nah, orang kafir Pak. Orang Islam jangan seperti itu, yang penting uang jangan. Kita masih punya iman kepada Allah. Ya. Kita masih ya punya tauhid, punya akidah. Jangan yang penting uang seperti orang-orang kafir. Enggak ada lagi keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihitung dengan materi. Jangan kayak gitu, Pak. Kita muslim. Makanya surat ini Bapak-bapak sekalian dibaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasbitan lahu, sebagai untuk mengkokohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikokohkan. Wa ziyadatan li'imanihi, dan sebagai untuk meningkatkan, meninggikan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat-ayat Bapak Ibu sekalian yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Surat Wadduha itu menguatkan. Ya, menguatkan iman, menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan oleh Allah untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW, menguatkan iman Nabi kita Muhammad SAW. Karena ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu cukup berat, Pak. Cukup berat. Di Mekah dikejar-kejar, dilarang untuk ibadah. Siapa yang ikut Nabi Muhammad SAW disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Berat, Pak. Ya. Ini kita baru diuji puasa berapa hari ini dengan 39 derajat Celcius. Udah enggak sanggup lagi. Udah ada yang mengatakan, "Pak Ustadz, hampir seminggu nih saya mau pingsan," katanya. Berat, Pak.
Ya, bahkan mungkin udah ada yang buka mungkin. Tak boleh itu buka. Saking panasnya buka itu bukan alasan untuk uzur syar'i, Pak. Boleh kita buka sakit. Ya, ada uzur syar'i, safar. Tapi kalau panas terik begitu panasnya, tak boleh kita buka, Bapak Ibu sekalian. Tak ada uzur itu. Bersabar. Saya dengar ada pula yang buka ketika panas terik. Memang panas sekali, Pak, ya. Berapa hari itu luar biasa ya. Ya, berapa hari? 3 hari terakhir ya. Sabar, Bu, 3 hari lagi selesai nih. Ya. 3 hari ini hari yang ke-27, 28, 29, 30. 30 Muhammadiyah hari Jumat Lebaran. Jadi Kamis besok megang. Ya. Muhammadiyah sudah menentukan secara isab akikiyah. Ya, Muhammadiyah hanya menggunakan isab akikiyah. 5 tahun akan datang pun Muhammadiyah sudah bisa menentukan Idul Fitri kapan, Idul Adha kapan. Berbeda dengan Kemenak, pemerintah. Pemerintah itu menjadikan syarat untuk masuk Ramadan atau masuk Syawal itu harus melihat hilal. Namanya ru'yatul hilal. Melihat hilal. Awal 1 Syawal tuh masuk, ada nampak dia pakai teleskop. Berapa derajat ditentukan. 4 derajat. Oh, kalau terlihat cuma 3 derajat, berarti sempurnakan 30 hari. Bukan enggak lihat hilal, Pak. Hilal terlihat tapi tak sampai standar yang ditentukan tadi. Hilal sudah terlihat tapi enggak mencukupi standar sampai 3 derajat atau 4 derajat. Maka kalau kita baca di surat Imsakiyah dari Kemenak itu dibuat ihtimal, kemungkinan untuk Kamis malam Jumat itu terlihat hilal tapi 2,28. Nah, 2,28 tadi enggak sampai target pemerintah 3 derajat atau 4 derajat. Maka digenapkan ya, kemungkinan digenapkan menjadi 30 hari. Muhammadiyah menghitung 29 pakai ru'yatul hisab. Sama kayak negeri-negeri Timur Tengah, Qatar, Dubai, Saudi Arabia itu Jumat. Kalau mereka ini yang penting terlihat, nggak sampai berapa derajat. Begitu. Ya. Jadi ada perbedaan. Biasa itu. Belum ada satu metode yang membuat kita itu bersatu padu. Belum ditemukan. Ya, satu pakai pakai isab akikiyah, satu pakai ru'yatul hilal. Sehingga terjadi perbedaan berapa kali, apalagi semakin ditinggikan derajatnya, kemungkinan berbeda terus. Ya, tidak sama lebarannya. Belum ada satu metode yang tepat. Ya, jadi kita logo aja. Yang mau lebaran luan itu ada dasarnya. Yang lebarannya hari Sabtu ada dasarnya, ya. Begitu. Tapi nggak ada ini pun dah banyak kita lebaran luan, betul nggak? Tiap hari lebaran, buka terus makan tiap hari udah lebaran nih. Astagfirullahaladzim, ya kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, itu udah betul. Kalau metodenya benar, diakui betul. Tapi ada di sana kelompok yang hari Kamis udah lebaran. Itu tak betul lah. Ya, standarnya apa? Membaca fenomena alam. Itu nggak betul. Metodenya nggak jelas. Dengan fenomena alam. Itu di aliran apa saya nggak tahu itu. Yang rambutnya pirang-pirang ya. Terus pakai baju hitam-hitam. Ya. Kalau di Padang ada juga, saya nggak tahu alirannya. Jadi mereka selalu terus. Kalau misalnya 1 hari selisihnya, mereka 2 hari. Hari Rabu udah lebaran. Karena mereka puasanya pun dah lebih dahulu. Itu saya tak tahu. Ya, itu metodenya apa? Ditanyakan di televisi, apa dasar Bapak hari ini lebaran? Kita melihat fenomena alam. Fenomena alam pula dilihat. Kalau hujan gimana hujan?
Jadi kalau metodenya sudah tepat berselisih, insya Allah Ta'ala itu ijtihadi. Tapi kalau metodenya salah, hasilnya juga salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan lam yakunil ladzina kafaru, janganlah menjadi seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu ada dua. Min ahlil kitabi, kata Allah, wal musyrikin. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, amma ahlul kitab fahuwal yahudu wan nasara. Ya, adapun ahlul kitab, siapa mereka ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Karena pernah diturunkan kepada mereka Alkitab. Yahudi wan Nasara ini mereka hafal kitab-kitab tadi, tapi mereka merubahnya. Maka mereka walaupun disebut ahli kitab tapi kafir. Ya, karena mereka tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau aku sudah diutus, orang yang mendengar tentangku, kata Nabi SAW, dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasara sejak kedatanganku tadi, mereka harus beriman, kata Nabi SAW. Kalau mereka tak mau beriman, dilemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi orang Yahudi mesti wajib beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani yang masih hidup harus beriman kepada Rasul SAW dan memeluk agama Islam, meninggalkan agama mereka tadi. Tapi mereka tak mau meninggalkan. Maka turunlah ayat itu tadi. Kemudian orang kafir yang kedua, wal musyrikin. Musyrikin ini disebutkan abadatul ausan wa niran minal Arab wal azam. Ya. Musyrikin ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Nah, jadi ahlul kitab itu dia tak sembah berhala. Yahudi wan Nasrani itu tak menyembah berhala, menyembah patung. Musyrikin yang menyembah patung. Waniran. Musyrikin ini orang-orang yang menyembah api, agama Majusi, menyembah api. Majus, ini masuk musyrikin, orang menyembah berhala, orang yang menyembah patung. Minal Arab, dari kalangan orang-orang Arab, wal azam, maupun dari kalangan orang-orang luar Arab. Nah, banyak ini. Ya, orang-orang menyembah api, menyembah patung, menyembah berhala, ya, itu banyak dari kalangan orang-orang Arab di Timur Tengah maupun di kalangan orang-orang yakni azam, ya. Lam yakunil ladzina min ahlil kitabi wal musyrikina mumpakina hatta ta'tiyahumul bainah. Ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin mumpakina. Mereka itu tidak mau meninggalkan agama mereka tadi. Agama musyrikin, agama Yahudi, agama Nasrani, tak mau meninggalkan. Ya. Hatta ta'tiyumul bainah, padahal telah datang kepada mereka bainah, petunjuk yang jelas. Nabi sudah sampaikan dakwah, Nabi telah sampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran disampaikan, tapi mereka tak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka ofensif, agresif bahkan. Ya, orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani tidak ridha kepada agama Islam. Ya, tidak suka dengan orang Muslim. Ya, sampai orang Muslim tadi, Bapak Ibu sekalian, mengikuti agama mereka. Mereka tak meninggalkan agama mereka.
Mereka di atas agama yang batil, Bapak Ibu sekalian, mereka mau bertahan. Kita orang Muslim, umat Islam mayoritas, Bapak Ibu sekalian, kok mau, nauzubillah min zalik, murtad, meninggalkan agama yang benar ini. Mereka di atas agama yang batil pede, pegang Alkitab. Kalau naik naik mobil, ya kan? Sering jumpa ya. Rame-rame pegang Alkitab. Kita kalau pakai jilbab besar, minder. Atribut-atribut Islam kita pakai, kok kita minder. Kita beragama Islam tuh harus bangga, Bapak Ibu sekalian. Ini agama yang benar. Harus pede. Jangan minder dengan agama kita. Seorang muslim itu tidak boleh minder dengan agamanya. Menampakkan identitas sebagai seorang muslim. Siapa kamu? Muslim. Malu-malu. Ya. Agama Islam, Bapak Ibu sekalian, ini agama yang paling benar. Kalau kita mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Karena oknum umat Islam banyak juga yang aneh-aneh. Tapi kalau kita mau lihat Islam yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, lihatlah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis. Bagaimana Islam ini paling sempurna. Jangan nengok orangnya. Yang mencuri orang Islam, ya kan? Yang membunuh orang Islam. Karena kita mayoritas Islam. Ya, jangan minder. Ya, orang-orang kafir tuh di atas agama batil. Mereka itu tekun dengan agama kita, tekun dengan agamanya, bahkan berusaha untuk menarik, ya, dengan berbagai cara agar kita mengikuti agama mereka tadi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perlu tahu, orang yang murtad di Indonesia ini, nauzubillah min dzalik, dalam data Dewan Dakwah Islam itu dalam waktu 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu kurun 5 tahun, ya, itu 5 juta yang murtad, Bapak Ibu sekalian. Perlu Bapak Ibu ketahui, dalam kurun waktu 5 tahun, 5 juta umat Islam yang murtad. Bayangkan kalau terus menerus, kalau 10 tahun, kalau 20 tahun, berapa mereka yang memurtadkan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hati-hati. Kita tengok-tengok berapa banyak artis-artis yang murtad, ya Pak kan? Ya kan? Banyak kita nengok. Itu yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, di sana mereka bermain. Ya, dulu datang pakai Indomie, pakai apa, kasih duit. Ya, sekarang lewat rentenir. Nah, ini hati-hati, Bu. Lewat rentenir, dijerat, dikasih utang banyak-banyak, tak sanggup bayar, didatangi, lunas utang kau, mau murtad kau, gitulah. Begitu ceritanya, rentenir, Bapak Ibu sekalian. Banyak caranya. Di Langsa udah kita lihat ya, kejadian tahun berapa ya, tahunnya 2020 ya. Kejadian bagaimana dijemput sama keluarganya, mau ditarik balik, itu gara-gara riba, ya. Gara-gara terjebak dengan rentenir, berbahaya itu. Jangan pinjam Bapak Ibu sekalian.